Okey, Kolose pasal 1 ayat yang ke-14. Yang di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa, yang adalah gambaran Tuhan yang tidak terlihat, yang pertama lahir atas segala makhluk, karena oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang terlihat dan yang tidak terlihat, baik hal itu takhta atau penguasaan atau pemerintahan atau kuasa. Segala sesuatu telah diciptakannya dan untuk Dia, dan Ia ada sebelum segala sesuatu, dan oleh Dia segala sesuatu ada, dan Ia adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Dia adalah mulainya, yang pertama lahir dari kematian, supaya dalam segala sesuatu Ia bisa memiliki tempat terutama. Sebab hal ini memuaskan Bapa, yaitu bahwa dalam Dia segala kepenuhan tinggal. Ayat 20, dan setelah mendamaikan melalui darah salibnya, melalui Dia, untuk mendamai segala sesuatu kepada dirinya melalui Dia, aku berkata, baik hal-hal itu di bumi maupun hal-hal di surga. Mari kita buka lagi dengan doa. Bapa kami di surga, kami sangat senang seperti biasa, yaitu karena kami bisa membuka firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Okey, mulai dari ayat yang ke-14, reviewnya sedikit. Kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, itu di sini ditulis ke banyak orang Kristen, gereja yang di Kolose. Itu kita tahu dari ayat-ayat yang yang di atas, ya, yang terutama, bukan terutama, tapi pertama, ayat-ayat yang pertama. Di situ dia dalam pembukaannya dia bersyukur, jelaskan sedikit tentang mereka, kemudian dia masuk langsung ke dalam banyak dengan bersyukur. Dia lanjut ke dalam penjelasan tentang keselamatan, ya. Setelah dia sudah beri pembukaan yang tentang kepada siapa, kemudian waktu dia bilang dia mendoakan mereka, dalam pembukaannya dia menjelaskan banyak hal juga tentang kehendak Tuhan. Kemudian ayat yang seperti yang ke-14 ini yang sangat jelas tentang keselamatan. Okey, kita mulai dengan yang ke-14. Yang di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Saya sudah kemarin khotbah tentang ini, hanya reviewnya sedikit. Tanpa darah Kristus yang dicurahkan dan pengorbanannya, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Karena kita berdosa dan orang berdosa, Roma menjelaskan karena hukum Tuhan, yang berdosa harus mati. Ada jiwa, ada tubuh kita yang mati, yang berdosa yang harus mati, tapi ada jiwa kita yang ikut berdosa juga. Jadi jiwa kita harus dihukum, yaitu masuk ke neraka karena dosa kita itu yang harus menurut hukum Tuhan. Dan karena Yesus dan karena Tuhan mengasihi kita, Dia menjelma menjadi manusia dan menjadi penebus. Juga dengan itu Dia menjadi tebusan. Dia yang menderita, Dia menanggung dosa kita, dan darah Dia, karena di dalam darah ada kehidupan. Darah Dia dicurahkan waktu Dia dipukul, waktu Dia dipecut dan dicambuk, darahnya keluar, Dia dicambuk di belakang, dan mereka bilang macam cambuk yang mereka pakai, walaupun Alkitab tidak langsung menjelaskan itu seperti apa, tapi kita bisa baca di kitab Yesaya tentang penderitaan Kristus, dan memang Dia sangat menderita. Dan waktu Dia dicambuk, kulitnya dihancurkan. Kalau kita membaca di Yesaya, itu dijelaskan tentang keadaannya atau rupa Dia setelah dicambuk itu seperti apa, dan dijelaskan Dia sudah dilukai
sudah dihancurkan lebih dari semua manusia yang lain. Jadi itu sangat besar sekali penderitaannya. Jadi pada saat dia dicambuk, darahnya keluar. Waktu mereka membuat mahkota duri dan pakaikannya, kenakannya ke kepalanya dan memukul dia atas mahkota duri itu, darahnya mulai keluar. Apalagi waktu dia dipaku di kayu salib dan darahnya keluar. Nah, Ibrani menjelaskan dan juga di wasiat lama menjelaskan di dalam darah ada kehidupan. Kalau semua darah keluar, mati. Jadi dulu ada obat yang seperti obat tradisional, mereka memotong di sini dan darah keluar ya. Mungkin ada sedikit di Indonesia ada apa namanya yang seperti seperti cacing, bukan cacing, yang bisa kalau ada luka ya. Iya itu. Dan kalau ada luka itu bisa dipakai di situ yang mengeluarkan darah. Nah itu hanya mengeluarkan sedikit dan mungkin racun juga dikeluarkan. Mungkin itu bisa menolong. Saya tidak mau coba, tapi itu mungkin menolong. Tapi dulu ada obat tradisional. Mereka pikir kalau sakit itu darah yang sakit. Jadi dengan pikiran mereka keluarkan darah bisa sembuh karena darah yang kotor dikeluarkan bisa sembuh lagi. Jadi mereka potong di sini supaya darah keluar dengan cepat kalau potong di situ ya. Dan mereka potong di situ, keluarkan darah sampai mau pingsan. Kemudian mungkin ditutup pas mau pingsan atau setelah pingsan. Dan mereka tidak sadar itu hampir membunuh orang tersebut. Dan mereka melakukan ke presiden pertama mereka, George Washington. Dia juga dibunuh dengan cara itu sebenarnya. Dan dia tidak hidup lagi sekarang. Pasti karena usianya sudah agak tua juga. Tapi dia dibunuh dengan cara itu karena di dalam kalau nggak ada darah tidak bisa hidup. Alkitab menjelaskan hal itu. Seharusnya kalau mereka membaca Alkitab mereka akan tahu potong keluarkan semua darah itu bukan cara yang bisa menolong gitu. Dan semua itu untuk menjelaskan karena kita berdosa kita harus mati. Ada yang harus membayar dari tubuh ini harus mati. Ada kehidupan dan itu harus dihentikan. Kalau darah berhenti mengalir dan jantung berhenti berfungsi, kita mati secara langsung atau hanya beberapa detik kemudian mati. Nah, karena darah yang membawa kehidupan. Jadi itu darah Kristus yang sudah menggantikan kita. Nyawa atau kehidupannya sudah dihentikan. Dia sudah mati demi kita. Dia menggantikan kita. Darah dia sudah dikeluarkan supaya kita bisa diberikan kehidupan melalui dia. Nah, saya bilang kemarin juga. Tapi versi-versi Alkitab yang namanya modern sudah hilangkan istilah melalui darahnya. Tapi darah Kristus itu saja yang bisa menyelamatkan kita. Enggak ada cara yang lain. Enggak ada nama lain di bawah langit. Alkitab menjelaskan yang bisa menyelamatkan. Oke, yang ke-15 yang adalah gambaran tentang putra sayang Tuhan dari ayat ke-13 yang adalah gambaran yang tidak gambaran Tuhan yang tidak terlihat. Jadi kemarin sudah kita baca Tuhan tidak terlihat, tapi karena Tuhan itu roh, tapi ada Yesus Kristus yang menjelaskan. Kita melihat Yesus dikatakan Ibrani pasal 2. Kita melihat dia yang menjelaskan, yang menggambarkan Tuhan kepada kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan sendiri dalam daging. Dan sekarang dalam tubuh kebangkitan. Ayat yang ke-15 dilanjutkan yang tidak terlihat, yang pertama lahir atas segala sesuatu, segala makhluk. Nah, itu saya bilang juga kemarin, kadang-kadang ada frase yang kalau itu dipakai sendiri, mungkin kita susah paham apa maksudnya. Tapi di sini Yesus dijelaskan sebagai Sang Pencipta.
Nah, juga kalau di Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1, sebenarnya saya butuh Alkitab yang hitam itu benarnya. Saya pinjam itu. Ya, Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 juga menjelaskan Yesus Kristus sebagai Sang Pencipta sendiri. Kita lihat lagi Yohanes pasal 1, sudah dibaca kemarin, ya. Yohanes 1:1. Pada mulanya ada firman, dan firman itu ada bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Nah, itu sudah jelas sekali bahwa firman Yesus Kristus, saya bilang kemarin, firman yang huruf besar Yesus Kristus, huruf kecil itu Alkitab. Nah, dua-duanya menjelaskan tentang Tuhan. Tanpa Alkitab kita nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Dia sudah menyiapkan keselamatan, tapi kalau kita nggak ada Alkitab untuk membaca, bagaimana kita tahu Dia sudah mati demi kita? Alkitab menjelaskannya, dan Yesus Kristus itu yang menjelaskan Tuhan kepada kita. Kita tahu sifat Tuhan, kasih Tuhan itu terbukti dan terlihat dan dibawa melalui dan oleh Yesus Kristus. Dan dia kadang-kadang orang suka berdebat sedikit atau pikir karena kalau di antara kita orang Kristen seharusnya itu tidak ada pertanyaan seperti itu. Tapi orang bilang, tapi di mana Yesus mengklaim atau mengaku bahwa Dia itu Tuhan? Banyak tempat yang menjelaskan itu. Dan ini bukan kata Yesus dari mulut Dia langsung, kata Yesus, yaitu kata firman Tuhan di sini. Tapi ayat ini juga sangat jelas tentang ketuhanan Yesus, bahwa firman itu berada bersama dengan Tuhan, dan firman itu Tuhan. Kemarin kita lihat, ini tentang Tritunggalnya Tuhan. Jadi kalau kita pikir tentang Tuhan dalam tiga bentuknya, tiga bentuknya, itu susah kita paham dengan sepenuhnya bagaimana Tuhan bisa ada di bumi, sementara Dia juga ada di surga. Dan pada saat Yesus disalib, Bapaknya meninggalkan Dia di kayu salib. Nah, itu penjelasan. Karena itu dosa kita yang Yesus Kristus bukan hanya menanggung dosa kita, tapi Alkitab menjelaskan Dia menjadi dosa kita. Dia menanggungnya sehingga dikatakan menjadi dosa kita. Pada saat itu Dia sama seperti ular yang Musa angkat di gurun belantara. Musa angkat ular yang lihat ke ular atau memandang ular itu, mereka hidup. Nah, penjelasan tentang keselamatan. Yesus Kristus diangkat dan pada kayu salib Dia menanggung dosa kita, dan bagaimana kita menerima Dia? Kita lihat ke Dia. Kita berpaling dan melihat Dia. Tidak ada perbuatan yang terlibat, tidak ada baptisan yang terlibat, tidak ada baptisan air maksudnya, tidak ada apa lagi? Tidak ada agama yang terlihat pun. Itu hanya kita percaya kepada Dia untuk disamakan, karena Dia Tuhan sendiri. Yang ke-15 lagi, yang adalah gambaran Tuhan yang tidak terlihat, yang pertama lahir atas segala makhluk. Nah, itu menarik, ya. Pertama lahir atas segala makhluk. Nah, di situ saya bilang kita akan sulit. Apa maksudnya bisa kumpulkan. Tapi lihat dengan yang setelah itu dan akan jelas. Yang ke-16, karena oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan. Ada kata karena, ya. Karena oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan. Itu alasan Dia pertama lahir dari segala makhluk. Dia ada sebelumnya, Dia Tuhan sendiri. Dan di sini Dia dikatakan pertama lahir. Dia pertama dari segala sesuatu dan Dia menciptakannya. Tapi coba ini yang ke-16, sebagian sesuatu telah diciptakan yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang terlihat dan yang tidak terlihat, baik hal itu takhta atau penguasaan atau pemerintahan atau kuasa. Segala sesuatu telah diciptakannya dan untuk Dia.
Okay. Nah, di sini ayat ini sangat jelas bahwa Yesus Kristus sendiri, Ia Sang Pencipta. Dia Tuhan sendiri, Dia yang menciptakan, dan itu kata Dia yang menghidupkan, menciptakan. Tapi juga di sini sebenarnya bukan hanya itu yang sedang dijelaskan, tapi satu hal tentang keselamatan kita yang ke-17, dan ia ada sebelum segala sesuatu. Wah, kita pikir sudah dikatakan, sering firman Tuhan mengulang. Karena manusia Tuhan bilang satu kali, kita belum paham. Dia bilang kali yang keduanya atau 2 kali, dan masih kita belum paham. Dan sering tidak bisa diomongkan juga. Dan oleh Dia segala sesuatu ada, ya. Okay, yang ke-18. Dan Dia adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Dia adalah mulainya, yang pertama lahir dari kematian. Okay? Dikatakan yang pertama lahir dari kematian, supaya dalam segala sesuatu Ia bisa memiliki tempat terutama. Okay. Nah, sampai ke situ sekarang kita coba lihat semuanya sekaligus. Okay? Sudah dikatakan Dia pertama lahir dari segala makhluk. Okay. Kita pikir apa pentingnya dan apa maksudnya dengan itu. Okay? Setelah itu ada sesuatu yang lain yang agak sulit dipahami sedikit, ya. Yang ke-18, yang pertama lahir dari kematian. Okay? Ada bagian yang mudah, Dia ada sebelum segala sesuatu. Okay, mudah kita paham, ya. Okay, pasti Tuhan ada sebelumnya. Tuhan tidak ada awal, Dia nggak ada akhirnya, Dia selalu ada. Kita nggak bisa tahu bagaimana menjelaskan semua itu, tapi kita percaya, tahu Dia selalu ada. Dan gampang, ayat 17, ayat ke-18 ada itu, yang pertama lahir dari kematian. Nah, apa itu? Yang pertama lahir dari kematian. Nah, juga agak sama seperti yang pertama lahir atas segala makhluk. Pikir, apa itu, ya? Nah, karena pada saat Yesus lahir di bumi, dikatakan di Ibrani, seperti biarlah segala malaikat menyembah Dia. Pada hari itu dikatakan Dia memperanakannya. Nah, Yesus tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia Sang Pencipta yang seperti dijelaskan di sini. Tapi pada saat itu, waktu Dia masuk ke dalam dunia ini, itu yang Tuhan katakan. Dia memperanakkannya. Dia lahir sebagai manusia pada hari itu. Dan Dia melakukan semua itu memang karena walaupun Dia Tuhan, pasti Dia tahu. Dia maha tahu. Dia tahu segalanya. Tapi iblis sebelum kematian Yesus, iblis yang ada kunci. Itu dijelaskan di Ibrani juga, kalau salah di Ibrani, bahwa yang punya kunci kematian atau kuasa kematian itu iblis sebelum Yesus mati. Tapi waktu Yesus mati, iblis masih ada kuncinya waktu Dia mati, dan dia pikir dia akan berkuasa atas Yesus, ya, karena dosa kita harus mati, dan kematian itu bertakhta. Tidak bisa manusia menolak. Hukum Tuhan bilang juga manusia harus mati, harus masuk neraka. Jadi bagaimana cara keluar? Enggak ada sampai Yesus yang mati. Ya, jadi yang berkuasa atas kematian itu iblis. Dan sebelum Yesus bangkit. Tapi pada saat Yesus bangkit dari kematian, itu berbeda. Sekarang Dia ada kuncinya. Dia sudah mati, kematian menggantikan kita. Dia sudah bangkit. Dan seperti ayat ini jelaskan, kebangkitan Dia itu berbeda. Nah, ada orang yang dibangkitkan sebelum Yesus, dan kita bisa bilang mereka bangkit. Tapi kita bisa bilang mereka tidak bangkit sendiri. Mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Di wasiat lama beberapa kali, seperti Elia, Dia membangkitkan seorang anak, dan ada yang lain-lain di wasiat lama yang dibangkitkan. Tapi mereka tidak bangkit sendiri. Mereka tidak ada kuasa untuk mengalahkan maut seperti itu. Tapi waktu Yesus bangkit, dengan kuasanya
sendiri, dia bangkit dari kematian. Jadi kebangkitannya sangat berbeda dengan yang lain yang dibangkitkan. Oleh karena itu di sini Tuhan menggunakan satu frase yang sedikit kita tanpa mengerti dari konteksnya akan sedikit bingung apa maksudnya. Yang pertama, lahir dari kematian. Karena dia masuk ke kematian, dia menghadapi kematian dan masuk ke dalamnya, kemudian dia keluar sendiri dengan kebangkitannya. Dan di sini dikatakan pertama lahir dari kematian. Enggak ada manusia, enggak ada siapapun yang bisa melakukan hal itu selain Tuhan sendiri. Membuktikan dia sempurna, membuktikan dia itu Tuhan, dan oleh karena itu kita bisa bangkit. Dan karena dibangkitkan oleh dia, ikut sama kebangkitannya. Yang pertama lahir dari kematian. Karena sebelum dia mati dan bangkit dan hidup sebagai manusia, itu alasan dari agama lain. Mereka nggak ada penjelasan tentang keselamatan, pengampunan dosa melalui darah dan korban. Mereka nggak ada semua itu. Nah, pikir tentang ini. Karena sebelum kematian Yesus dan Yesus hidup di dalam daging, iblis bisa menuduh, ya Tuhan, kau sebenarnya enggak mengerti penderitaan manusia. Kita bilang Tuhan Maha Tahu, Dia tahu penderitaan manusia, tapi Dia tidak tahunya sebagai Alkitab menjelaskan, Dia mempelajarinya melalui hal-hal yang Dia derita. Dia rela datang ke sini dan pakai tubuh jasmani, tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, tubuh yang menderita, tubuh yang lapar, yang kehausan, yang merasakan kesakitan. Dia menanggung semuanya. Dan sekarang iblis nggak lagi bisa bilang, ya tapi Tuhan nggak mengerti semua hal tentang penderitaan. Tuhan nggak mengerti penggodaan. Sekarang dia bukan hanya mengerti, dia sudah mengalaminya sendiri. Dan dia memang bukan hanya yang sang pencipta, dia sudah ikut menderita sama ciptaannya. Nah, itu memang namanya kasih. Jadi sekali lagi, agama yang lain enggak ada yang seperti itu. Tuhan sendiri yang menjama menjadi manusia untuk menderita, untuk menggantikan manusia supaya dosa bisa diampuni. Wah, itu luar biasa. Penjelasan yang seperti ini yang menjelaskan hal ini lagi. Yang pertama lahir dari atas segala makhluk. Oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di surga, yang ada di bumi. Nah, tapi juga segala sesuatu di sini pasti tidak termasuk dosa. Dia tidak menciptakan dosa. Itu tidak termasuk ke daftaran ini. Karena ada satu ayat di Wasiat Lama, seseorang pernah menggunakannya untuk menuduh Tuhan. Mereka bilang, ya di sini terlihat dikatakan Dia menciptakan kejahatan. Tapi karena bahasa Inggris kami ada evil, ada wickedness. Duanya berbeda. Sedikit dalam konteksnya bisa sama. Bedanya evil itu bisa hal buruk. Kalau wicked itu pasti hal yang jahat, hal yang dosa. Kalau hukuman, kalau kita bilang tentang hukuman, kejadian yang buruk terjadi. Misalnya di Wasiat Lama, Israel dihukum, kota ini dihancurkan karena dosa mereka. Nah, itu disebut evil yang terjadi, tapi bukan wickedness gitu. Nah, Tuhan membawa hukuman yang berat seperti itu, tapi Dia tidak membuat mereka berdosa. Dia coba memperingatkan mereka supaya tidak berdosa. Dan Dia bilang tentang dosa, salah satu tentang berdusta di Yohanes pasal 8. Dia bilang kalian itu dari bapamu dan dia pendusta dan bapa pendusta atau bapanya, ya, seperti itu ya. Jadi di situ sudah dijelaskan dosa itu berasal dari mana? Berasal dari iblis, manusia yang melakukannya. Di situ. Nah, dia
Karena oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di sorga, di bumi, yang terlihat, tidak terlihat, baik hal itu takhta, penguasaan atau pemerintahan atau kuasa, segala sesuatu telah diciptakannya dan untuk Dia. Nah, di sini tentang penguasaan, pemerintahan, katanya Dia yang menciptakannya. Saya tidak mengklaim bisa mengerti segala aspek ayat ini, tapi yang kadang-kadang kita bilang seperti tentang election yang kemarin, hasilnya menyedihkan. Belum pasti, masih ada kemungkinan tipis sekali. Kemungkinan sudah dikatakan waktu dihitung ulang belum pernah ada hasil yang berbeda. Jadi mungkin pada awal sekali bisa ada hasil yang berbeda, tapi kalau sudah pasti dihitung ulang mungkin belum pernah menolong, itu nggak cukup. Nah, tapi yang itu kita bilang ya, orang pilih pemerintah atau presiden, pemimpin yang mereka layak terima. Mereka pilih menurut keinginannya, karena itu namanya election. Jadi berarti kebanyakan orang sudah ambil keputusan, itu pemimpin yang mereka mau, dan Tuhan membiarkannya. Mereka mau yang jahat, itu bisa jahat. Ini bukan kerajaan Yesus. Nanti ada kerajaan Yesus, dan pada saat itu Dia hancurkan semuanya. Sampai saat itu masih akan banyak masalah di dunia. Banyak masalah pemerintah, banyak masalah karena manusia yang berdosa. Dia yang pertama lahir dari kematian. Dia sudah masuk ke kematian, mengalami kematian sendiri, supaya Dia bisa ambil dari iblis kunci kematian. Sekarang Dia yang ada kuncinya. Dia sudah, seperti kita bilang tadi, Dia sudah diangkat, darahnya sudah dikeluarkan, dan darahnya menggantikan kita. Dan pertanyaannya, apakah kita masing-masing pernah bukan menjadi agamis, bukan penganut satu agama, bukan menjadi mau bertobat dengan banyak, bukan seperti kita mau menjadi orang yang beriman dengan sangat kuat, bukan kita mau dibaptis, tapi apakah kita pernah lihat ke Yesus seperti yang dijelaskan Musa waktu mereka digigit ular, dan kita sudah digigit ular dosa, sudah ada penyakitnya, pasti akan mati. Hanya satu kesempatan untuk kita diselamatkan, bukan menjadi baik, tapi lihat ke Yesus, berseru kepada Dia seperti dijelaskan Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Di situ kita lihat ke Dia. Kita nggak ada apa-apa untuk ditawarkan, oh Tuhan, aku akan menjadi ini, aku bisa melakukan ini, aku akan memberikan kehidupan. Kita nggak ada yang baik untuk ditawarkan. Apakah kita masing-masing sudah menghentikan semua niat, semua usaha kita untuk menjadi baik di depan Tuhan, dan percaya kebaikan Dia yang menyelamatkan? Itu pertanyaan untuk kita. Dia yang sudah masuk. Kita orang pikir, oh bisa berusaha menjadi baik, tapi kalau menghadapi kematian, menghadapi iblis, menghadapi hal yang seperti ini, Dia sang pencipta, Dia sebelum segalanya, Dia pertama lahir dari kematian. Siapa yang ada kemampuan apapun melakukan hal seperti ini, bisa lahir dari kematian? Kita lemah dengan penyakit pun. Ada virus sedunia mengalami kesulitan besar, masuk ke kesulitan keuangan karena virus. Nah, kalau kita nggak bisa menghadapi virus pun, apalagi kematian sendiri. Nah, bagaimana? Malaikat kematian waktu diutus Tuhan datang, bisa menolak, bisa melawan? Nggak bisa. Jadi
usaha agama ditiadakan.